ada dalam program kesaksian. Kesaksian ya kan. Jadi program ini program baru dari GBI Indralaya itu sendiri ya. Betul. Tapi dalam sesi kali ini kita adakan lagi setiap minggu itu dalam bentuk online atau Live. yaitu live secara Betul langsung sekali. dalam melalui IG Indralaya ini tersebut sendiri. Jadi narasumbernya itu Iya. juga langsung ya Langsung. live. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya sama tentang kesaksian ini boleh langsung bertanya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke teman-teman? Wow. Dan seandainya pun kawan-kawan dari si penonton ini Iya, mau ingin betul. menjadi kesaksianku juga saksikan aja ya Iya, oke, kawan-kawan. betul. Iya, betul Kalau sekali. seandainya teman-teman ada yang ingin berbagi kesaksian, berbagi pengalaman tentang kebaikan Tuhan, teman-teman juga boleh hubungi kita dalam di DM, di DM ya, GBI Indralaya. Indralaya. Oke, dalam 2 menit ke depan kita belum langsung undang narasumber kita ini. Jadi teman-teman mungkin ingin menghubungi temannya untuk join dalam acara live Bisa ini. boleh di gitu. share, boleh di apa? Iya betul. Sekarang sudah ada 6 penonton. Teman-teman juga boleh say Kita hi boleh dulu say dong. hi ke Iya. ada Cilini ya, hai Cilini. Halo Cilini. Ya, ya betul. Ada Maria juga, Kak Maria. Ada Lena ya, ada Lena. Ada Kak Mia Karanita Boru Surbati, shalom. Halo, shalom. Kak Sondeng juga ada. Ada Kak Sonda. Halo Kak Sonda. Kak Sonia Lisa Kak Angela. Sonia. Hai Halo, Kak Kak Sonia. Ada Kak Sari Margareta juga. Hai Kak Sari Margareta. Ya sebelum kita masuk ini kita perkenalan dulu lah. Oh, iya, Ya. betul. Nggak ada kita perkenalan. Iya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, benar Oke. sekali. Oke, Jadi- dalam program ini kalian teman-teman semua, kakak abang ditemani dengan host terkece, terganteng dan tercantik. Dengan saya Lena Kesha Lubis. Iya, dan saya Nehemia Errol Buah. Iya. Sudah menunjukkan pukul 19.03. Oke, dan ini saatnya kita memanggil narasumber kita. Nah, kira-kira udah tahu belum ya siapa narasumber hari ini? Data bulan. Nah, dia itu seorang pelayan Tuhan yang sangat luar Di biasa. gereja kita? Iya, Oh, benar GPI sekali. MPI Indralaya. Oh, siap. Oke, sangat-sangat cinta Wow, Tuhan. Dan parah. pastinya gak kalah sama sharing minggu lalu. Minggu lalu. Oh, parah. Teman-teman di rumah juga pasti kepo kan? Oke, mari kita panggilkan narasumber kita. Wow, sudah datang. Oke. Hai Kak. Iya, hai Kak. Wah, ternyata kami. Oh, kali udah tahu nih kita kan nih ya. Halo Kak Medi, apa kabar? Tuhan luar biasa. Wow, luar biasa. Iya. Gimana Kak di Iya. sana? Lena apa kabar? Aku luar biasa, Yesus dahsyat. luar Yes. biasa kali Kak. Kak, boleh mic-nya Diperdekat. Iya Kak, betul. Jelas ya? Biar berkat-berkat kakak sampai ke luar negeri. Oke. Oke Kak, sekarang kita mulai dalam program kesaksian. Kesaksian. Udah siap ya Kak? Mau berbagi kesaksian ya Kak ya? Siap? Siap. 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 Oke, tapi mungkin teman-teman di luar sana juga belum pada Belum kenal pada kan kenal, iya. sama kakak. Coba kakak ini Oke. perkenalan dulu ya. Iya, Ke perkenalan dulu. kawan-kawan yang menonton kita ini. Kak. Oke, shalom semuanya. Nama Shalom. aku Beji. Aku jurusan MIPA Biologi angkatan 2016 dan bergereja di GBI MPI Indralaya. Oh, gereja kita ya yang tepat. Oh, gereja. Oke Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya Kak ya. Kita langsung mulai aja. Mungkin nanti teman-teman, oke ya, sekali lagi info kepada teman-teman yang ingin mau bertanya mungkin atau Boleh di apa ada di komen ya sebelah sini. boleh kasih saran Kasih mungkin. saran terhadap Iya betul. Kalian boleh ungkapin apa isi hati kalian di kolom komentar. Segera teman-teman. Oke. Oke, Kak Bebi, gimana sih awal mula perjalanan kisah kakak sama Tuhan? Kisah awal gitu. Betul. Awal. Oke, jadi aku itu lahir dan dibesarkan di keluarga yang gak Kristen. Jadi aku lahir sebagai seorang Kristen dan Wow, iya. dan puji Tuhannya keluarga aku rata-rata adalah pelayan Tuhan. Jadi opa, mama, papa itu semua pendeta.
Jadi Oh. dari kecil, iya, jadi dari kecil aku udah terbiasa dengan yang namanya pelayanan, dengan yang namanya bersekutu sama-sama anak-anak Tuhan. Tapi untuk benar-benar yang merasakan cinta mula-mula dan lahir baru itu baru waktu aku kuliah semester 2. Wow. Iya, jadi sebenarnya aku suka ya. Jadi sebenarnya untuk aku datang ke Layo awal-awalnya itu bener-bener bukan karena aku suka atau bagaimana, tapi agak terpaksa. Oh. Karena apa? Iya, karena jurusan dan universitas yang aku pengen itu bukan di sana, bukan di Unsri, jurusan biologi. Tapi baiknya Tuhan atur sedemikian rupa, jadi kita bisa sama-sama kenal kayak sekarang ini. Iya. Ada bersama di GPI Layo, iya, dan gimana ya? Awal-awal masa-masa maba itu bener-bener aku ngerasa kayak aku tuh nggak cocok lah tinggal di sini, aku nggak cocok ada di Layo, aku nggak mau ngerjain sesuatu yang aku nggak suka. Bayangin yang namanya mahasiswa biologi itu, Iya. ya, Apa yang buat kakak nggak suka sama lain? aku nggak suka. Itu bukan jurusan yang aku pengen awalnya. Jadi bayangin waktu aku awal PK2 pun aku udah nangis karena aku harus bangun pagi subuh cuma untuk rame-rame kumpul di depan audit. Jadi intinya satu semester awal itu aku benar-benar ngerasain kalau semuanya itu aku lakuin dengan terpaksa. Tapi di awal-awal semester 2 masuk dan aku mulai kembali dekat sama Tuhan. Terima kasih juga buat dorongan teman-teman waktu itu, semua kakak-kakak yang ada di gereja mendorong aku untuk dekat sama Tuhan. Jadi aku bisa melihat bahwa semuanya ini sudah diatur sama Tuhan, semuanya sudah dirancangkan sama Tuhan, kalau memang yang terbaik adalah di sini. Dan aku ngerasa kalau yang namanya rencana Tuhan itu memang nggak bisa dia sepenggal-sepenggal sih. Jadi di awal semester 2 itu aku ngerasain namanya cinta mula-mula sama Tuhan. Tuhan kayak bener-bener excited kalau misalnya udah mau hari Minggu atau hari Sabtu. Wah, ini udah hari Sabtu, aku mau latihan di gereja, mau latihan nari, mau latihan nyanyi. Terus karena dulu udah punya duit di hari Rabu, aku juga bener-bener excited kalau udah hari Rabu. Yes, bisa ngalamin hadirat Tuhan sama lagi. Jadi hari-hari itu tuh bener-bener yang saat teduh pun aku nggak butuh alarm. Yang namanya doa makan, aku malah kayak ini kan mau makan ya, mau doa di tempat ramai itu kayak rasa dijamah oleh Tuhan. Dan pernah juga waktu itu lagi nunggu temen di kantin sendirian, cuma scroll handphone, terus nyanyi lagu rohani, tapi jadinya malah keasikan, malah langsung nangis, padahal itu posisinya lagi di kantin. Dan aku ngerasa, ya Allah Tuhan, nanti dulu, nanti aja di kosan biar lebih enak. Tapi ya itulah cinta mula-mula kan, awal-awal bagaimana benar-benar ngerasain sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang aku lagi kejar lagi saat ini, bagaimana mempertahankan itu kembali begitu. Jadi dari situlah mulai titik baliknya. Oke, kalau menurut dari pengalaman kakak nih kan kita sebagai orang Kristen itu pasti nggak semua itu pasti berjalan mulus gitu ya. Pasti ada titik jatuh, titik bangkit gitu. Ada nggak kisah kakak sama Tuhan yang benar-benar masuk hati kakak, wah ini benar-benar Tuhan yang bilang kayak gitu ya kan? Ada nggak? Oke, ini masih sambungan yang tadi ya. Jadi awal-awal aku cinta Tuhan awal-awal aku cinta mula-mula itu, hal yang pertama kali Tuhan ajarkan aku adalah tentang mulut. Jadi dalam penyembahan Tuhan sampaikan, Tuhan ingatkan kembali tentang firman-Nya. Kalau nggak salah itu di Yakobus ya, menyatakan bahwa lidah yang kita gunakan untuk memuji-puji Allah, kita gunakan juga untuk mengutuk orang, kita gunakan untuk memperkatakan kata-kata yang kotor, sia-sia. Terus disampaikan juga di sana bahwa adakah sumber yang memancarkan dua mata air yang berbeda? Itu tidak ada. Dari situ Tuhan tegur saya dan Tuhan ingatkan kalau misalnya kamu menyebut dirimu sebagai benih Tuhan, berarti seharusnya ada Tuhan di dalammu. Dan jangan lupa bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya Allah yang Maha Kasih, Dia juga Allah yang Maha Kudus. Dan sifat kekudusan Allah itu tidak bisa kita barengi dengan perbuatan dosa. Itu dalam hal perkataan itu yang ditekankan oleh Tuhan.
kebetulan memang sebelum hal itu terjadi, saya ini waktu masa-masa SMA dan awal kuliah, ya mulutnya bisa dibilang sembarangan lah, ngomong ngomong kotor lah, ngomong hal yang sia-sia lah gitu. Ya padahal kan ya firman Tuhan juga katakan bahwa jangan ucapkan kata yang sia-sia, ucapkan sesuatu yang baik, yang memotivasi orang lain, yang menguat. Jangan katakan mentang-mentang circle kita semuanya mengatakan hal-hal yang sama yang kita anggap itu keren. Karena dulu ya saya sampai setiap kalimat itu udah kayak ada imbuhannya di akhir. Ada kata-kata kotor di belakangnya kayak itu cool, itu seru, itu keren kok. Tapi ya, ternyata itu salah dan sampaikan itu. Dan ketika saya mencoba untuk mengubah kebiasaan saya yang buruk itu, tentu saja nggak langsung tiba-tiba berubah. Pasti ada aja yang ngomong apa-apaan sih, gak gaul banget. Benar. Bahasanya Iya, kolot benar. banget kayak gitu. Iya. biasa gitu. Awal-awalnya tuh kayak apa sih, kalau misalnya aku udah nahan ya, terus teman aku ngomong sesuatu yang terus gue gitu ngomongnya, terus dia langsung ngomong apaan sih sok sih Gak gaul banget sih. terus ya aku cuma diem kan awalnya, oke lah iya. Terus dia ngomong lagi, terus aku bilang lagi, janganlah ngomong kayak gitu, nggak bagus. Memang awalnya tanya ditolak terus sama teman-teman, tapi makin kesini mereka makin ngerti kalau itu memang nggak baik, itu nggak benar gitu kan. Ya, udah, jadi sampai sekarang karena mereka udah paham aku bakal seperti itu, mereka sendiri yang membiasakan untuk lebih memperkecil frekuensi ngomong kotornya gitu. Tanya begitu. Oke. Nah, pas lagi dengan mungkin lagi bilang teman-teman kakak ngomong nih, apaan sih kayak apaan sih si baby gak gaul banget. Masa orang ngomong kayak itu kan bahasa gaul anak zaman sekarang kayak gitu. Iya. Ada nggak kak dari kakak? Iya ya, kok aku kayak apa gitu, kok sok-sok kudus gitu. Ada nggak kayak gitu kan? Tersirat dia kan. Buat kakak hampir nyerah ngelakuin firman itu ada nggak? Langkah-langkah Puji yang buat Tuhannya Kak sih serah enggak ya, dia. puji Tuhannya sih nggak ada yang kayak ngomong itu kan keren Beb, itu kan habis zaman sekarang banget, enggak. Puji Tuhannya nggak ada lagi yang kayak begitu. Iya. Oh, gitu. Tapi yang nggak enaknya itu karena temen dekat sendiri yang ngomong ya, jadi itu yang bikin nggak enak malahan, bukan Iya, karena hal itu dianggap seperti apa. Iya, itu Apalagi teman kita tahu ya buruknya kita di mana loh, tiba-tiba iya, berubah kan. apalagi tahu dulunya kita kan sama gitu. Dulu itu aja kosong kudus gitu ya. Oh iya. Betul. Pas lagi kakak kayak gitu, ada nggak teman-teman kakak yang menjauh dari kakak? Boleh seperti menjauh gitu. Iya, mungkin kan tadi Karena- nggak ada tuh yang ngomong, Iya. yang ngomong kakak sok kudus, nggak ada ya. Tapi ada nggak yang kayak jadi Mulai karena sifat kakak yang udah berubah, Iya, udah membaik. mulai melakukan firman, kakak kan istilahnya tuh kayak diasingkan gitu ya, bukan kayak jauh dipisahkan. sebenarnya, ya Iya. kan kayak segan gitu. Ya mungkin kan itu kan ada tuh dari teman-teman yang di luar sana, jadi iya kan sih si baby so bagus benar. banget, jadi mereka tuh ngomong teman sama kakak, ada nggak Kak, kira-kira kayak gitu Kak? Kalau yang menjauh banget sih enggak ya, tapi kayak yang mereka kalau mau ngobrol hal-hal yang menjurus ke arah sana, mereka bakal bikin kayak obrolan sendiri lah, forum sendiri gitu. Jadi aku sama yang lain, mereka sama yang lain gitu. Tapi temenan sih, nggak menjauh terus nggak temenan, enggak. Jadinya sih gitu. Oke, semua kesaksian yang luar biasa Kak, tapi ini waktu kita masih lama, jadi kita itu nggak mau menyanyiakan waktu bersama Kak Baby. Jadi izinkan kami bertanya ya Kak. Oke, kisah perjalanan pelayanan Kakak itu gimana sih Kak? Kalau boleh tahu. Dari awal ya. Iya, kan banyak tuh orang melayani yang pengen tampil, apalagi kakak katanya. Kayak bisa popularitas Iya, kan kakak betul. di Padaikan. Iya, betul. Benar, terkenal banget, famous banget di GBI. Saat teror GBI. Apa sih yang buat kakak bisa jaga hati kakak kayak gitu? Oke. Jadi awal aku pelayanan PPI Layo itu akhir semester 1. Itu awalnya sebagai dancer karena Bang Peter taunya aku dancer dulunya di gereja kan. Sebenarnya ya pelayanan yang Tuhan kasih kesempatan buat aku lakukan, aku tuh kayak ngerasa selalu terkejut, selalu surprise gitu tuh, orang-orang yang bisa aku yang lebih dahulu potensi aku gitu loh, kayak orang-orang ini yang lebih tahu duluan siapa aku, kayak
aku merasa kayak diri aku, aduh Tuhan kayaknya aku nggak bisa gitu. Jujur dulu yang namanya berbicara seperti ini, dikasih pertanyaan dan aku harus jawab secara spontan, itu benar-benar aku hindari. Aku nggak suka banget karena aku tahu kemampuan berbicara itu terbatas. Berarti nggak cuma aku ya. Emang kayak gitu ya? Enggak pula. Karena aku merasa takut, ini kelemahan aku begitu kan. Tapi Tuhan, ya pengaturan Tuhan lah. Tuhan percayakan orang-orang di sekeliling aku untuk membentuk aku, untuk ngedorong aku menjadi siapa aku sebenarnya di mata Tuhan gitu. Jadi awalnya aku sebagai dancer di semester 1 akhir, terus semester 2 itu mulai dancer dan aku singer. Baru kemudian di semester 3 baru naik lagi sebagai WL gitu. Jadi sampai sekarang Tuhan percayakan kainan itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Luar biasa. Berarti kakak ini aktif dari semenjak semester pertama ya, benar ya? iya, Semenjak semester Tapi kak, yang paling buat aku tanda tanya ya, ada nggak sih masa-masa di kakak dimana kakak down kayak gitu, jatuh kayak gitu, emang benar-benar Tuhan katanya Tuhan itu penuh loh, tapi kenapa sih keadaan aku kayak gini kayak gitu? Kan pasti ada ya kak, setiap orang itu Ada. pasti punya persoalannya masing-masing, badainya itu pasti ada. Iya ada betul. iya. Apa sih yang buat kakak bangkit dari masalah itu? Bisa cerita sama teman-teman di rumah nggak? Oke. Jadi aku tadi udah ceritakan semester 1 aku kayak alami penolakan dengan apa yang terjadi di hidup aku kayak. Terus semester 2 aku cinta mula-mula sama Tuhan. Dan aku ngerasa kayak benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Wah, aku terjun dalam pelayanan. Ada teman-teman gereja yang selalu tapi di awal semester 3 aku ngalamin sakit. Itu ya, aku benar-benar yang pertama makan dan sampai dirawat dalam di ICU. Aku ngerasa kayak ya ampun Tuhan, aku kenapa bisa kayak begini gitu, nggak ada tanda-tanda dari sebelumnya, nggak ada yang bener. Kan biasanya kalau orang sampai yang separah itu harus ada sakit ini dulu lah, sakit ini kayak ini nggak, tiba-tiba aja langsung sakit yang bener-bener kayak begitu. Dan di situ aku ngerasa awalnya kayak pasti harus begini gitu kan. Aku bener-bener mau berupaya, aku mau berusaha di kuliah aku 4 tahun ini nggak cuma untuk mengejar gelar nantinya, tapi aku juga mau aku aktif pelayanan di gereja, aku mau membentuk karakter aku. Kenapa Tuhan kasih sakit gitu? Dan disitulah ada kata-kata yang selalu aku sampaikan setiap kali punya kesempatan ini. Bang Peter bilang mau bahwa hidup kita ini adalah suatu proses yang ujungnya adalah kenalan akan Tuhan. Ujungnya adalah keintiman. Itu kita nggak akan pernah tahu Tuhan kita adalah Allah yang menyembuh kalau kita nggak pernah sakit. Kita nggak akan pernah tahu kita punya Tuhan yang menyediakan kalau kita nggak pernah kekurangan. Kita nggak akan pernah tahu. Iya, kita nggak akan pernah tahu kalau Tuhan itu Allah yang lebih dari pemenang kalau kita nggak pernah masuk dalam peperangan. Jadi setelah masa sakit itu aku sembuh dan aku benar-benar yang ngomong sama Tuhan, Tuhan masih dikasih waktu olehmu untuk bisa hidup dan mengerjakan keselamatan yang sudah. Aku mau berupaya lebih lagi Tuhan untuk bisa melayani Engkau, memuliakan namamu selagi aku hidup. Jadi setelah itu justru benar-benar yang Tuhan kasih lebih banyak kepercayaan lagi untuk bisa melayani Tuhan, bisa berbicara, bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Dan itu benar-benar jujur ya, aku nggak pernah yang namanya ngebayangin bisa sampai sakit kayak begitu, pingsan tiba-tiba Waktu kakak sakit, sebagainya. Iya. Teman-teman kakak, contohnya kan itu tadi Iya. orang Kristen tuh, ada nggak yang melemahkan iman kakak? Oh enggak, justru enggak ya? Tuhan, iya. Wow. Iya, keluarga GB Indra saya benar-benar menguat. Terima kasih buat abang, buat Cici, semua kakak, abang dan teman-teman yang waktu itu datang mendoakan. Bahkan setelah aku sembuh, aku keluar dari rumah sakit pun masih setia mendoakan. Terima kasih banyak. Dan itu yang menguatkan aku sampai sekarang. Wow, jadi kesimpulannya waktu kakak mendapatkan poema dari Tuhan,
kalau selama kamu nggak ngalamin proses, gimana caranya kamu tahu mukjizat itu ada gitu ya? Iya, Selama iya. kamu Gimana kita mau kenal Tuhan lebih lagi? Iya betul, semua proses yang kita alami itu membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan ya Kak ya. Iya, iya. Karena dari setiap pengalaman pribadi yang kita alami, itu yang membentuk bagaimana cara kita melihat Allah gitu. Iya Kita tahu siapa Allah gitu. Jadi ujungnya adalah bagaimana kita mengenal Allah lebih utuh lagi, karena itu yang membedakan kita Kristen dengan yang lainnya. Kekristenan bicara tentang hubungan, bukan hanya sekedar agama. Jadi hubungan harus ada saling di dalamnya, harus ada yang goals yang kita kejar, yaitu keintiman. Iya betul. Tadi kan katanya kasih cinta mula-mula kakak tuh, ada nggak perubahan? Yang tadi kan katanya emang satu nggak, omongannya udah mulai dijaga jadi anak Tuhan. Terus ada nggak contoh-contoh lain, mungkin sama teman-teman di luar sana pasti ada tuh ya yang Kristen tapi bahwasannya masih kayak gini. Kurang. Iya mungkin bisa Kak, hati gitu. ada kasih contoh lain nggak Kak? Biar kita sama-sama belajar gitu. Ada nggak perubahan yang benar-benar Kakak alamin? Wah ternyata dulu itu aku udah salah ya kayak gitu. Perubahan yang lain yang aku alami sih mungkin dari hal cara pandang ya, cara kita memandang masalah. Ya itu kayak Tuhan ubahkan juga. Jadi ketika aku dapat kata, bagaimana aku menempatkan diri aku, seandainya Tuhan Yesus ada di posisi aku, dia akan jalan yang paling benar kan. Seandainya Tuhan ada di posisi aku, dia akan bertindak selanjutnya. Kadang mikirnya kayak gitu sih. Jadi sejak awal aku cinta bola itu, aku jadi berpikir kalau jangan memandang hanya dari satu sisi dari kitanya aja, tapi lihat bagaimana ke depannya. Iya, dari sudut pandang Tuhan, dari perspektif Tuhan. Sebuah saksian yang sangat-sangat luar biasa. Yang diberkati? Amin. Saya juga sangat-sangat diberkati. Oke, mungkin ini kesempatan sama teman-teman di rumah ingin bertanya mungkin atau memberikan saran gitu sama Kak Baby, boleh ya? Oke, kita mau bacain komentar-komentar dulu nih Nahem ya. Ini ada yang baru join juga tadi. Halo Kak Miranda tadi, Bang Ronald, Kak Devi, halo, Nuanisa, halo Han, God bless Kak Beb, begituin lah Kak Devi. Halo. Halo Kak Winda Rusia, ada Mei, Kak Mei, terus ada Kak Nisa, halo Kak Nisa. Ada Agus mungkin, ada Pia juga. Iya, halo. Iya, Shalom. Ada Kak Wini, ada Kak Yuni. Iya, ada Bang Jem. Halo Bang Jem. Ada Kak Gege juga, Amrenia. Kak Amrenia, halo. Shalom. Ada Karolin, shalom Kak Karolin. Ada Kak Karolin, Kak Yegupe, terus ada Kak Merah. Wah banyak nih, banyak serius. Kak Dini juga, dari semua teman-teman para penonton. Shalom. Ayo silakan bertanya. Ya silakan bertanya. Oke Kak, sekarang kita di studio punya kesempatan khusus buat Kakak menyanyikan sebuah lagu. Kakak mau nggak Kak? Tapi nyanyi sama-sama ya. Iya. Dan gua apa ya? Kakak mau lagu apa nih Kak? Bapak Kau Setia. Oke, sekedar pemberitahuan. Ini yang nyanyi jadi bukan hanya kita atau mungkin KBB aja, tapi penonton di rumah juga harus nyanyi. Bisa nyanyi ya. Sambil menyumbang ya. Oke. Kalau boleh KBB kasih kode ya Kak, karena pemain musik kita juga biasa. Iya. Oke. Oke.
Iya. kita yang lagi down atau mungkin mereka lagi depresi saat ini karena corona membuat mereka nggak bisa keluar kemana-mana. Mana ya, kita semua terlock. Iya, terjebak mereka. Ada nggak kak? Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, di keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini, coba kita itu belajar kayak yang aku bilang tadi, melihat sesuatu tuh mungkin sekarang nggak sebentar, tapi nanti ada kalanya kita bisa melihat itu bagaimana Tuhan itu tetap baik dan selamanya baik dalam hidup. Ayo kita sama-sama belajar melihat dari perspektif Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan bilang Tuhan itu Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Pasti ujung-ujungnya adalah baik, dan tetap percaya sama Tuhan, tetap kejar yang namanya pengenalan akan Tuhan, tetap kejar bangun hubungan dengan Tuhan. Berarti di balik corona ini ada rancangan Tuhan yang sangat-sangat teramat baik ya. Udah rancangan Iya. karena Betul. tidak ada kebetulan ya. kan? Jadi ayo Mehem, kita belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Teman-teman di rumah juga, ayo kita bisa sama-sama. belajar juga ya. Ya, kita sama-sama belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Amin, sepakat? Amin. Sepakat. Sepakat lah ya kawan-kawan. Oke. Sebelum itu ada nggak ayat atau sebagai rema Iya, pedoman betul. kakak sampai sekarang kakak Iya. ini bisa bersyukur kepada kebaikan Tuhan tentang bagaimana kehidupan berkat yang terus mengalir terhadap Iya, kakak. betul. Ada, aku sampaikan tadi sebenarnya itu kan dari ayat yang aku suka, itu di Roma 8 ayat 28, katakan bahwa Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Turut bekerja berarti nggak pernah berhenti ya. Iya. nggak pernah Betul. berhenti, dia selalu ada, dia selalu hadir, ujung-ujungnya pasti baik. Walaupun kita merasa kayak seolah Tuhan itu nggak bekerja, tapi dia itu tetap bekerja kan? Bekerja, Iya, betul. Iya. Wah, terima kasih banyak Kak Bibi. Semoga kesaksian yang sangat luar biasa. Dan cukup memberkati kita dan juga Memberkati. penonton di rumah. Iya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Kalau seandainya teman-teman kasih waktu 5 menit lagi ya Teh ya. Kalau seandainya teman-teman ada yang ingin mau bertanya, memberikan berkat motivasi juga sama teman-teman yang lain, penonton yang lain, boleh ketik di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Ada pertanyaan atau yang ingin dicurigai bahkan Ada. bagaimana sih terus kakak ini tetap teguh Iya, dan wow, karena itu udah kesaksian yang sangat luar biasa. Kayaknya diberkati nggak? kami Sangat diberkati, teman-teman di studio juga sangat diberkati. setuju ini bergemur. Oke, terima kasih juga buat setiap penonton yang sudah setia mengikuti acara program live ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti program kita yang akan kita adakan setiap Setiap hari minggu ya. Minggu ya. Setiap hari Minggu pukul 7 dan itu live ya, Live. dengan narasumber yang baru juga. Berbeda-beda. Iya, setiap minggunya. Terima kasih juga buat Kak Kak Baby. Baby untuk hadir dalam Sama-sama. program kesaksian gue. Oke, terima kasih juga teman-teman. Akhirnya Saya Nehemia dan saya Lena Keisha Lubis undur diri dari ruang nonton saudara. Terima kasih. Shalom. Kalau udah Takkan berhenti ku mengucap